bukan hanya Vicky, bapaknya juga nih gitu aja. Prasetyo lagi-lagi dia gitu kan. Aku sebenarnya males berurusan secara hukum atau secara piutang dengan Vicky gitu kan, karena kan udah bertahun-tahun nggak nggak selesai-selesai gitu kan. Ya sebenarnya masyarakat juga semua sudah tahu lah ya kan. Awalnya bagaimana saya berjuang ingin mendapatkan keadilan hak saya agar kembali begitu seperti dulu kan. Memang sudah rame kalau Vicky itu memang sempat saya laporkan di Polres Jakarta Selatan. Nah di situ kan Vicky ingin berdamai. Artinya kalau bicara damai itu kan nggak bisa saling memaafkan saja gitu kan, tapi kan harus ada penyelesaian secara hukum juga gitu kan. Dan ini kan bicara masalah uang, ya harus dikembalikan uangnya gitu kan. Nah di tengah memang ada kendala lah gitu. Memang Vicky sudah sekian banyak menjanjikan ingin mengembalikan secara utuh uang saya. Cuma kan memang dari pihak Vicky-nya memang selalu mengulur-ulur waktu gitu kan. Dan memang ada penyelesaian baru sedikit lah gitu kan, belum semua gitu. Cuma yang disayangkan tempo itu harus jatuh tempo sebenarnya di surat kesepakatan yang dibuat oleh saya dan Vicky gitu kan, itu jatuhnya di Februari ya kan. Ini aja udah Maret gitu kan. Nah kemarin juga sempet saya ada WA juga kan dengan Vicky, langsung saya WA, saya foto MOU-nya mengingatkan bahwa Vic bagaimana nih MOU-nya, jatuh tempo tuh Februari loh, ini sudah Maret. Gue bilang tolonglah itikat baiknya bagaimana. Dan sebelum saya tegur Vicky pun saya juga sudah sempat ke manajemennya Vicky kan. Manajemennya Vicky juga kan memang sudah menjanjikan ingin menyelesaikan piutang Vicky semua terhadap para korban lah, bukan saya aja begitu. Akhirnya saya sodorkan bahwa ini ada MOU punya Vicky nih yang masih tanggungan yang belum terselesaikan, yang harusnya Februari. Cuma manajemen menjawab ya memang bukan urusan kami gitu. Jadi memang agak sedikit ingkar juga ya kan. Si manajemen agak sedikit ingkar. Terus saya juga jelaskan loh, dulu kan bos manajemennya sempat nanya ke saya gitu kan, piutang Vicky apa aja gitu kan, biar saya tahu, biar diselesaikan satu-satu. Ya akhirnya kan saya sodorkan satu-satu, saya mengingatkan. Cuma memang di tengah begitu ya, memang pihak manajemen angkat tangan. Vicky pun tidak ada respon sama sekali. Nah kenapa saya mau di PHP-in lagi, karena kan saya anggap saya sama Vicky ini kan ada anak, saya tidak mau terus-terusan konflik lah begitu. Jadi kan uang itu kan bisa dicari, tapi kan persaudaraan itu kan sulit sekali begitu, apalagi kepercayaan begitu. Dan Vicky juga sempat meminta saya untuk mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan ya kan, walaupun waktu itu belum selesai. Cuma lagi-lagi saya memandang ada anak lah, udah nggak perlu saya juga keras kepala hanya karena materi begitu. Ya udah akhirnya saya mau mencabut laporan tuh Mas di Polres Jakarta Selatan. Saya sudah buat surat pernyataan pencabutan laporan, tapi dengan syarat, dengan catatan Vicky akan menyelesaikan semua tanggungan ya kan, materi uang-uang saya yang pernah diambil oleh Vicky gitu ya, artinya yang berpindah ke Vicky begitu. Tapi kok setelah saya sudah cabut laporan di Polres Jakarta Selatan, pihak manajemen dan Vicky pun angkat tangan begitu. Tidak ada, dari pihak Vicky pun saya WA tidak ada respon, tidak ada jawaban. Dari pihak manajemen sudah memberikan jawaban, tapi jawabannya di luar dugaan saya sebelumnya gitu kan. Artinya manajemen pun angkat tangan gitu. Awalnya bilangnya katanya saya nggak tahu apa-apa gitu soal ini gitu kan. Saya sebenarnya sempat ngasih tahu juga bahwa tanggungan Vicky itu masih banyak gitu. Cuma ya sudahlah, makanya dengan ini kan saya menyampaikan semoga gitu Vicky lihat ini ada itikat baik lah gitu kan untuk menyelesaikan. Karena sebelumnya juga Vicky meminta kepada saya jangan ada preskon lagi, jangan ada pelaporan lagi, karena saya mau cari rezeki nih di dunia entertain biar nggak terganggu lagi oleh kasus hukum. Tapi kan dari Vicky-nya yang memang yang memang tidak ada etikat baik, ingin menyelesaikan, ya mau nggak mau ya terlibat hukum terus gitu loh. Coba kalau dia selesaikan baik-baik, uang nggak seberapa kan bisa dicari Vick, tapi kalau nama baik itu kan susah untuk dipulihkan lagi. Boya sadar gitu loh, apalagi saya nih ada anak kan dari Vicky gitu, karena jangan hitungan lah gitu, cepet selesaiin aja
karena mau gimana juga saya akan tetap berjuang, nggak akan berhenti, mau seperak pun seberapa pun, karena itu udah janji, hak orang harus dikembalikan, janji pun harus ditepati. Itu aja sih prinsip aku. Janji manisnya apa sih teh? Janji manisnya gitu, ingin apa ya, menyelesaikan semua pembayaran gitu loh kan. Itu kan memang awalnya kan memang proses hukum kan, makanya saya cabut laporan juga di Polres Jakarta Selatan, karena saya berharap Vicky juga berubah nih jadi orang baik, apalagi sekarang job syutingnya juga banyak, kontraknya juga banyak gitu kan. Ya harusnya sebenarnya mampu Vicky untuk membayar kerugian-kerugian yang dulu pernah sempat dipakai oleh Vicky, uang-uang saya gitu ya. Cuma kan memang dari Vicky-nya nih bukan masalah tidak mampu, tapi memang tidak ada itikat ingin mengembalikan sepertinya gitu, ingin menghindar terus gitu. Ya biar dia sadarlah ke depannya gitu, untuk apa sih konflik-konflik hanya karena uang nggak seberapa gitu kan. Vicky mampu loh, Vicky ini kan lagi banyak kerjaan gitu. Teh janji ada tertulis nggak sih, cat tertulis nggak sih untuk janjian ini? Ada tertulis nih. Ini sudah jelas kesepakatan bersama jatuh tempo di bulan Februari. Oke, dan ini pun sudah dinotariskan, sudah ada dilegalkan oleh saya gitu. Jadi ya tidak main-main begitu. Oke, ada batas waktu kan, otomatis orang sabar, ada batas waktunya ya teh. Memberikan deadline terakhir nggak teh, kalau misalnya dia melanggar lagi, sanksinya apa sih dari teteh? Ya pasti saya akan laporkan ke Polda lah. Kemarin kan di Polres, saya coba akan ke Polda, saya laporkan ini. Saya tidak akan diam diri, saya tidak akan berhenti untuk berjuang mempertahankan hak saya. Saya ingin hak saya kembali. Ya karena memang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Vicky gitu loh. Jadi memang itu uang saya yang harus dikembalikan gitu. Ya masa ya perempuan harus ngasih ke laki-laki sih mas, kan dulu kan bagaimana saya sama Vicky begitu kan, apalagi ada anak, harusnya kan Vicky bertanggung jawab gitu kan, menafkahi saya dan Paris harusnya kan anaknya begitu. Tapi ini malah Vicky lebih cenderung saya yang harus keluar uang, ya nggak mau lah gitu, nggak bisa kayak gitu Vicky gitu. Dan ini juga sebenarnya bukan hanya Vicky aja, bapaknya Vicky juga sama, Pak Hermanto nih, bapak kandungnya Vicky gitu, yang memang sudah bercerai sebelumnya kan. Ada perjanjian pekerjaan, memang menyoal pekerjaan yang pekerjaannya tuh fiktif gitu kan, yang tidak, setelah saya cek lapangan lokasi tidak ada pekerjaan yang dijanjikan, jadi fiktif gitu. Jadi ya memang saya juga minta dikembalikan, dan ini nih ada kesepakatan juga yang ditandatangani oleh bapaknya Vicky, Pak Hermanto, katanya ingin mengembalikan walaupun nggak seberapa, cuma kan kita bicara komitmen begitu. Dan sama ini juga udah dilegalkan, dinotariskan, dan bapaknya Vicky pun sudah tahu akan hal ini gitu. Dan lagi-lagi bukan tidak mampu ya, bapaknya Vicky itu bukan nggak mampu, sebenarnya mampu, cuma tidak mau mengembalikan hak orang gitu aja. Ini 11-12 nih antara Vicky dan bapaknya nih gitu. Ya semoga dengan adanya ini keduanya tergugah lah, malu gitu kan dilihat masyarakat, lagi-lagi urusan piutang gitu kan. Ya tolonglah gitu kan, apalagi anak-anak sudah pada besar gitu kan, malu gitu kalau sampai anak-anaknya tahu kelakuan bapaknya, kelakuan kakeknya gitu kan sih. Tapi dari orang tuanya sendiri ada etikat baik kan? Orang tuanya Vicky, yang Pak Hermanto, tidak ada etikat baik, tidak ada. Orang lebih cenderung setiap aku tagih nggak ada uang terus, padahal saya dengar dia dapat proyek banyak. Adalah namanya, selama kita masih hidup kan pasti rezeki ngalir terus, asal niat ya. Walaupun sebulan nyicil pemasukan income, aku sudah bilang sebulan cicil aja berapapun sesuai kemampuan. Nah kalau bicara udah berapapun sesuai kemampuan tuh udah paling bijak sekali gitu kan. Saya pengen ngelihat itikat baik, ingin dikembalikan nggak nih uang saya, ternyata nggak mau juga gitu, berapapun nggak mau gitu. Jadi ya memang niatnya apa ya, niatnya ingin mengelabui apa gimana, saya juga nggak ngerti gitu, bingung saya juga. Yang pasti ya mereka berdua seperti itu, saya ngalamin sendiri kok gitu, bagaimana Vicky, bagaimana bapaknya tuh sama gitu. Berarti langkah selanjutnya ke Polda? Insya Allah langkah selanjutnya kalau tidak ada titik terang, musyawarah, saya coba untuk musyawarah dengan pengacara saya juga gitu kan. Kalau tidak ada titik terang ya pasti akan saya ambil langkah hukum seperti sebelumnya aja. Sebelumnya juga kan kenapa saya lapor di Polres itu karena sudah mengendap 8 bulan. 8 bulan kasus saya diamkan, yang dulu mobil saya dibawa Vicky kan. Terus akhirnya saya minta itikat baiknya selama 8 bulan, akhirnya nggak dikembalikan. Ya udah, ini saya lapor
Nah, kalau ini kan masih Februari nih, ke Maret masih 1 bulan lah. Saya tunggu beberapa bulan ke depan gitu kan, ada kira-kira ada ini nggak nih, itikat baik nggak, mulai nyicil nggak gitu. Karena memang Vicky mengembalikannya secara nyicil, nggak bisa cash semua gitu.